Pemirsa, kita langsung saksikan pernyataan dari Lurah Grogol Selatan terkait pembuatan IKTP Joko Chandra. Adanya di Satuan Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di kantor Kelurahan Grogol Selatan. Jadi banyakkan orang atau warga masih beranggapan bahwa pengurusan KTP itu ditangani oleh lurah. Nah, ini yang kita komunikasikan kepada warga masyarakat. Saya selaku lurah mendapat informasi pelayanan itu, saya mengarahkan kepada petugas Satpel Kependudukan dan Catatan Sipil kantor Kelurahan Grogol Selatan. Itu aja sih, Pak. Tapi artinya nama Joko Chandra ini terdaftar dalam NIK di kelurahan sini atau warga sini itu seperti apa Pak akhirnya? Jadi dengan awal informasi dari kuasa hukumnya, dengan nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh Pak Joko Chandra, kami selaku lurah berkoordinasi dengan Satpel Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kelurahan Grogol Selatan ini mencek melalui jaringan yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil. Di situ masih tertera bahwa NIK atas nama Pak Joko Chandra masih aktif, cuma memang belum memiliki KTP elektronik. Kami informasikan kepada Bu Anita selaku kuasa hukumnya bahwa untuk memperoleh NIK yang melalui eKTP itu yang bersangkutan harus datang. Itu yang kita komunikasi. Artinya pada saat itu ada Joko Chandra ke sini untuk mengurus eKTP ya Pak? Jadi pada saat awalnya belum ada. Jadi begitu kita informasikan bahwa akan mengurus, yang bersangkutan harus datang, Pak Joko Chandra datang ke kantor Kelurahan Grogol Selatan. Itu pada tanggal berapa Pak? Itu tanggal 8 Juni 2020. Dan itu benar, jadi KTP-nya kurang dari 24 jam, bahkan kurang dari 1 jam, Pak. Jadi ini yang perlu kami luruskan garis bawahi, bahwa untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil, khususnya yang ada di DKI Jakarta dan pada umumnya, pelayanan itu kami arahan dari Pak Gubernur untuk segera seefektif dan secepat mungkin. Berdasarkan sistem, begitu kita memasukkan data NIK Pak Joko Chandra, sistem itu akan berproses kepada sistem yang ada di pusat. Data yang ada di pusat kembali lagi kepada kita. Di situ ada kemungkinan ada boleh dibilang memungkinkan untuk dicetak hari itu. Jadi dicetak hari itu memungkinkan, kemudian belangkonya terpenuhi oleh petugas. Saya tanyakan bahwa apakah mungkin dicetak untuk 1 hari ini, memungkinkan cetak hari itu. Pak Asep, sebenarnya Pak Asep sendiri tahu gak kalau misalnya Pak Joko Chandra ini adalah buronan yang terlibat dalam kasus korupsi? Ngeh gak sih Pak sebenarnya? Tidak, kami menganggap bahwa semua yang datang di kantor Kelurahan Grogol Selatan ini yang memerlukan pelayanan kepada kita, kita tidak akan mencek satu persatu ini siapa atau siapa. Yang penting dia mempunyai identitas yang memang dia menunjukkan bahwa dia warga kita. Jadi soalnya kan sempat sebelumnya kan dia juga diinformasikan pindah ke warga negara, tapi masih tercatat. Ini kan juga cukup menaruh perhatian juga sebenarnya Pak. Nah, ini yang kami tidak sampai ke situ ya. Kami hanya bertugas mengkomunikasikan, saya selaku lurah bertugas mengkomunikasikan kepada Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data yang dimiliki oleh Bapak Joko Chandra ini selaku warga kita, apakah masih tercatat. Itu aja tugas saya. Jadi saya tugasnya mengarahkan kepada petugas yang ada. Pak, kalau boleh tahu, waktu ngurus di sini Pak Joko Chandra itu namanya DJ atau pakai J aja Pak? Ini mengenai spelling ya, kami juga, saya selaku lurah, saya belum begitu paham karena saya hanya mengarahkan. Karena beberapa warga masyarakat masih beranggapan seluruh kegiatan pelayanan itu adanya di lurah. Padahal kita ketahui bahwa di kelurahan ini ada 3 unsur yang memang bertugas di kantor kelurahan. Kita ada kependudukan dan catatan sipil, kemudian ada pelayanan terpadu 1 pintu, termasuk di dalamnya ada Satuan Polisi Pamong Praja. Semuanya terangkum beranggapan warga masyarakat bahwa ini adalah tugasnya lurah. Makanya lurah mengarahkan warga masyarakat yang ingin memerlukan pelayanan kepada petugas yang memang benar-benar berwenang untuk melaksanakan kegiatan. Tapi pada saat tanggal 8 Juni itu Pak Asep sempat berkomunikasi langsung dengan Pak Joko Chandra atau seperti apa Pak? Saya berkomunikasi hanya mengarahkan, silakan Pak menuju kepada pelayanan terpadu 1 pintu yang memang kita sudah laksanakan pelayanan dimulai 07.00. Jadi tidak sempat menanyakan perihal apa-apanya, kemudian saya komunikasikan kepada petugas apakah siap untuk melaksanakan pelayanan. Dijawab oleh operator petugas, kami arahkan Pak Joko untuk melaksanakan kegiatan pelayanan. Pak, sebenarnya kalau dari
database ataupun dari sistem komputerisasi saat ini yang dimiliki oleh pihak pemerintah memang tidak ada keterangan lebih lanjut ya ketika seseorang ingin membuat KTP dia ini statusnya sebagai terpidana atau seperti apa nggak? Itu yang kami di kelurahan ini kan Satpol Kependudukan hanya operator. Begitu kita memasukkan nomor induk kependudukan seseorang, di situ tidak ada, memang tidak tertera dan itu memang kita kalau seperti itu harus kita laksanakan pelayanan. Jadi tidak ada alasan kita selaku pelayan masyarakat yang ada di Kelurahan Grogol Selatan ini untuk menolak. Begitu kita masukkan NIK, di situ memang tertera masih atas nama warga kita layani. Setelah itu Kalau untuk CCTV gimana Pak? Katanya tanggal 8 itu CCTV rusak ya Pak? Jadi ini kantor kita, kantor Kelurahan Grogol Selatan ini dibangun direhab akhir tahun 2019. Saya kebetulan masuk di sini Januari 2020, kondisinya memang CCTV ini agak sedikit bermasalah ya. Jadi kurang lebih 3 bulan sebelum bulan Juni ini mengalami masalah di dalam CCTV dan saya yakinkan bahwa ini saya sendiri yang selaku lurah memerintahkan untuk mencabut CCTV itu karena dekodernya tip untuk perekaman itu ada di ruang lurah dan itu membunyikan noising atau suara-suara yang kurang nyaman lah untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan itu. Pak, setelah pembuatan itu ada nggak penegak hukum seperti KPK datang ke sini untuk meminta pencabutan KTP supaya dia tidak bisa melakukan perubahan dengan seenaknya pindah negara segala macam. Ada nggak KPK yang datang untuk ngeblokir KTP-nya? Kalau itu kita yang belum monitor ya, karena tugas kita di sini operator aja sih untuk melayani. Jadi lurah mengarahkan warga kepada pelayanan terpadu. Kemudian untuk mengenai itu kan kebijakan. Nah kebijakan larinya mungkin di komando tingkat atas. Pak, mungkin sedikit penegasan saja bagaimana sebenarnya skema ataupun alur dari pembuatan KTP elektronik ini dan berapa sih sebenarnya rentang waktu ataupun waktu yang dibutuhkan untuk jadi gitu Pak KTP elektronik itu. Nah ini perlu garis bawahi bahwa ini yang mempunyai kewenangan menjawab sebenarnya kependudukan dan catatan sipil. Saya selaku lurah hanya mengarahkan kepada warga masyarakat yang masih beranggapan bahwa seluruh pelayanan yang ada itu menjadi tanggung jawab lurah. Kami hanya mengarahkan. Kalau untuk berapa menit, berapa jam pelaksanaan pelayanan itu domainnya kependudukan dan catatan sipil. Itu barangkali yang bisa dikomunikasikan Pak. Pak, dalam perekaman data KTP itu kan pasti juga sempat dikonfirmasi mengenai alamat, kemudian data-data yang bersangkutan. Itu juga yang dilaksanakan oleh para petugas dalam kemarin pembuatan proses iktp. Nah ini yang saya belum dapat info ya, karena begitu dinyatakan petugas operator kependudukan dan catatan sipil yang ada di kita siap untuk melaksanakan perekaman, itu karena ruangannya kecil hanya mencukupi untuk petugas dalam hal ini operator dan warga masyarakat yang untuk melayani, kami hanya menunggu di ruang tunggu. Jadi untuk segala bentuk komunikasi pelayanan itu adalah domainnya kependudukan dan catatan sipil. Itu Pada aja. saat tanggal 8 itu yang datang siapa saja Pak yang menemui Bapak? Selain Bu Anita, ada Bu Anita mungkin atau ada orang lain Pak? Tidak ada. Saya hanya membantu mengarahkan pada saat itu Bu Anita dengan Pak Joko. Pak Jokonya juga Iya. ya Pak ya? Karena begitu selesai pelaksanaan saya lanjut dengan kegiatan yang lain. Jadi saya tidak sempat monitor kegiatan-kegiatan. Oke Pak, terakhir terkait rencananya sih untuk Komisi 3 DPR kan terkait masa pembuatan nih waktu nih Pak dan juga melibatkan Pak Lurah sendiri nih. Apakah sudah ada informasi terkait klarifikasi atau mungkin konfirmasi terkait hal ini di DPR ya Pak? Itu belum. Kami belum dapat informasi. Kalaupun memang ada informasi seperti itu, kami akan lapor dulu ke pimpinan bagaimana arahan selanjutnya. Kalau dari pihak Kejaksaan Agung sudah pernah ada komunikasi Pak mengenai hal ini? Kejaksaan Agung perihal ini belum ada. Tapi seandainya nanti ini akan maju ke ranah hukum, apakah Bapak siap untuk nantinya melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, pihak KPK ataupun pihak manapun yang berwenang? Saya selaku lurah barangkali karena ini adalah domainnya pelayanan kepada kita, kami akan tetap bantu pelayanan. Tapi tetap kita punya komando tingkat atas akan kami komunikasikan dengan pimpinan apakah memungkinkan kami untuk melakukan jawaban-jawaban seperti itu. Seperti itu aja Mas. Pak, pada saat itu Bu Anita dan Pak Joko datang sekitar pukul berapa Pak ke sini? Ini sekitar pukul 7 atau 8 ya, saya kurang begitu hafal karena 1 bulan yang lalu dan itu kami beranggapan bahwa semua yang datang di kantor kelurahan ini kan warga masyarakat kita. Jadi saya selaku lurah
tidak begitu apal, tidak memperhatikan ininya, dan semuanya itu adalah kependudukan dan catatan sipil yang kita arahkan seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ya. Pak Asep. Ya.